أرسل رسول الله بالهدى ودين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينال لحومها ولا دماؤها ولكن التقوى منكم كذلك سخرناكم لتعبدوا الله ما هداكم وبشر المحسنين. Sadaqallahul azim. Sungguh daging dan darah binatang yang kamu korbankan ini sekali-kali tidak akan pernah mencapai ridha Allah. Yang akan mencapai ridha Allah adalah nilai-nilai ketakwaan di antara kamu. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untukmu supaya kamu mengingatkan Allah terhadap petunjuk yang telah diberikannya kepada kamu, dan berkata gembiralah orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah rahimahullah, kembali rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah masih kita rasakan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita tadi, berbagai profesi kita, dan saat ini Allah ketuk hati kita, Allah bimbingkan kaki berayunan tangan kita untuk melaksanakan perintah Allah, untuk kita laki-laki yang sudah bagi kita berakhir, yakni yang melaksanakan ibadah Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Selamat dan salam mari kita mohonkan agar disampaikan Allah berjumlah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sidang jemaah rahimahullah, sekarang juga berada di Jumat minggu kedua bulan Zulhijjah, bulan yang diakhiri oleh dua hari raya. Di bulan Syawal kita baru saja merayakan hari raya Idul Fitri sebagai hari raya kemenangan kita bersama, karena kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan selama 1 bulan. Kemudian insya Allah ke depan 1 bulan lebih lagi kita akan melaksanakan yang namanya hari raya Idul Adha. Hari raya merayakan keberhasilan saudara-saudara kita yang memiliki kesanggupan memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ketika mereka sudah rukun di Arafah, maka kita umat Islam di dunia ini disunahkan merayakannya dalam bentuk hari raya Idul Adha. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimahullah, di samping itu pula ada ibadah-ibadah penyertaan yang sesungguhnya Bapak dan saudaraku, antara dua hari raya itu mengajarkan kepada kita untuk bagaimana bisa berhubungan baik dengan Allah secara benar dan melaksanakan hubungan baik kepada sesama manusia secara baik. Kalau
Kalau kita lihat ibadah-ibadah penyertaan dari hari raya ibadah dan salat. Kalau hari raya Idul Fitri diawali dengan kita melaksanakan yang namanya zakat fitrah, yang maksanya, yang arahnya menimbulkan kepedulian sosial kita. Begitu juga Bapak dan Saudara, nanti di hari Idul Adha kita akan juga ada saudara-saudara kita yang memiliki kesambutan, memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban, maka dia juga diwajibkan untuk mau berkorban menyembelih hewan kurban itu. Yang menurut saya juga sama Bapak dan Saudara, untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi makhluk yang peduli dengan sesama. Bahkan Bapak dan Saudara, satu ancaman Rasulullah kepada kita, yang ketika kita memiliki kesanggupan, memiliki kemampuan dalam segi finansial, namun tidak mau berkorban, lalu kita datang untuk sholat id bersama-sama, Rasul kata, jangan sekali-kali kamu mendekati sholat id kami, kata Rasul. Begitu Pak, Rasul ancam kita. Kita memiliki kesanggupan, memiliki kemampuan, lalu tidak berkorban. Kita Rasul ancam jangan sekali-kali kamu dekat di sholat id kami. Maka Bapak dan Saudara, pada kesempatan ini, khatib mengajak kita bersama, termasuk diri khatib sendiri, melakukan persiapan yang matang. Agar apa? Agar ibadah korban yang kita laksanakan nanti tidak menjadi ibadah korban yang sia-sia, yang tidak mampu mengajarkan kita untuk bagaimana berhablum minallah secara benar dan berhablum minallah secara baik. Karena rangkaian ibadah itu sesungguhnya dua, arahnya bagaimana kita mampu berhablum minallah dan berhablum minallah. Bapak, pada kesempatan ini, apa sih persiapan yang akan kita laksanakan? Pertama, perpokok keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini penting? Ini fundamental, Pak. Ini sangat mendasar. Ketika kita berkorban tanpa iman, ketika kita beribadah tanpa iman, tentu saja sesuatu itu tidak akan ada gunanya untuk kita. Ibadah tanpa iman, ibadah tanpa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka perkokohlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Pak, mohon maaf, kalau kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini, bagaimana musibah yang bertubi-tubi datang ke negeri Minangkabau ini. Mungkin saja Bapak dan Saudara, sudah banyak di antara kita yang jauh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Pak, Uya minta gatak ini semakin banyak. Ketika menjelang terjadinya banjir bandang itu, di daerah Agam itu tertangkap tangan 5 orang perempuan mengurung 1 orang laki-laki. Uya minta gatak. Tentu saja Bapak dan Saudaraku, Allah murka, Allah tegur. Belum lagi kita rekas ke belakang Bapak dan Saudara, maka perkokohlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Pak, mohon maaf, kalau kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini, bagaimana musibah yang bertubi-tubi datang ke negeri Minangkabau ini. Mungkin saja Bapak dan Saudara, sudah banyak di antara kita yang jauh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Pak, Uya minta gatak ini semakin banyak. Ketika menjelang terjadinya banjir bandang itu, di daerah Agam itu tertangkap tangan 5 orang perempuan mengurung 1 orang laki-laki. Uya minta gatak. Tentu saja Bapak dan Saudaraku, Allah murka, Allah tegur. Belum lagi kita rekas ke belakang Bapak dan Saudaraku. Biasanya bapak-bapak yang rajin judi, tapi di Kota Padang ini Pak, tertangkap ibu-ibu kita yang sudah bangun tangga berjudi sampai pagi. Apa yang kurang? Apa yang salah? Mungkin saja, tentu saja rasa
sudah mulai hilang. Maka Bapak, momentum untuk kita melaksanakan ibadah kurban ini, perkokohlah keyakinan kita kepada Allah, perkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu syarat mutlak untuk kita beribadah. Yang kedua, setelah kita memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan sifat keikhlasan. Kenapa? Karena nasihat Nabi kepada Abu Dzar, salah satu dari 4 nasihat kepada Abu Dzar, ikhlas fil amal fa inna nakhib wal masir. Hai Abu Dzar, ikhlaslah kamu dalam beramal, karena ada yang maha menilik dan maha memperhatikan apa yang kamu kerjakan. Menilik sasarannya bukan dalam nampak dalam lahiriah kita. Menilik itu nampak dalam hati kita, yang terbesik saja sedikit dari hati kita. Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu niat kita. Bapak, bukankah kalau kita lihat riwayat ibadah korban itu sendiri, di awal-awal penyelenggaraan ibadah korban itu dimulai dari perjalanan yang namanya Habil dan Qabil. Habil dan Qabil kakak beradik di zaman Nabi Adam alaihissalam, anak Nabi Adam, diminta oleh Allah untuk berkorban. Lalu sang kakak tidak ikhlas, karena memang dia inginkan cuma istrinya adalah kembarannya diterima. Dia cari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayurannya yang sudah mulai tidak bisa dipakai, yang sudah bisa tidak digunakan, lalu dia tumpuk sebanyak-banyaknya di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sang adik, ikhlas dia. Tidak ada sedikit pun terbersih dalam hatinya, kalau saya berikan korban ini ya Allah, saya akan dapatkan jodoh yang tercantik itu. Tidak ada sedikit pun terbersih dalam hati sang adik. Lalu Pak, dia cari yang terbaik, kipasnya yang terbaik, yang paling bagus, yang paling sempurna, yang paling dia sayangi, itu yang dia korbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita Pak, ibadah korban sang adik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kipas itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surganya. Kemudian dalam riwayat nanti itu pula kipas yang akan menjadikan Nabi Ismail, menggantikan Nabi Ismail ketika disuntik kemudian yang oleh ayahnya. Ya, Bapak, ini penting kita tanamkan. Karena menurut apa yang kita katakan tadi, segala sesuatu ibadah itu akan mengajarkan kita untuk berbuat baik dengan Allah dan berbuat baik dengan sesama manusia. Namun tidak jarang Bapak, mohon maaf, pasca ibadah korban, hubungan hablum minanas kita centang mereka, rusak hablum minanas kita. Karena apa? Karena ada nuansa ketidakikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 elemen penting dalam pelaksanaan ibadah korban itu harus berangkat daripada yang namanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu yang disebut dengan manusia korban? Apakah itu yang disebut dengan orang yang berkorban, peserta korban, ataupun orang yang menerima hewan korban itu sendiri juga harus ada keikhlasan yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, kalau kita berkaca dalam sejarah penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam oleh ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Pak, kalau oleh khatib mengumpamakan Nabi Ibrahim adalah orang yang sebagai petugas penyembelihan, Nabi Ismail orang yang disembelih sebagai pesertanya, orang yang disembelih sebagai pesertanya, dan Siti Hajar istrinya kalau boleh itu orang yang menerimanya. 3 ini diuji oleh Allah kalau tidak ikhlas. Ketika Nabi Ibrahim menuruni anak, setan datang menggoda. Hei Ibrahim, itu bukan betul mimpimu itu setan itu. Jangan kau ikuti itu, tidak betul itu. Lalu apa yang terjadi Pak? Diambil oleh Nabi Ibrahim 37 buah batu kerikil, lalu dia lemparkan. Itu yang nanti coba
datang pula setan kepada orang yang dikorban minta, kepada peserta korban. Ismail dipuji, dilempar lagi. Lewat datang ke istrinya, lewat dilempar lagi. Bapak, kita lagi dengan kita. Panitia korban akan memuji oleh Allah. Setan akan datang memuji, setan akan datang menggoda. Bagaimana cara datang menggoda? Pertama, misalnya kita melihat sapinya bagus, gemuk, namun tidak sehat. Harganya murah, lalu kita beli agar dapat pujian dari orang. Sapinya besar sekali, dagingnya banyak, namun tidak sehat, tidak sesuai dengan ketentuan fikih. Kita beli juga, Pak. Rasul ibarat perempuan kita. Kenapa? Karena ini dipuji orang, ini disanjung orang, lalu kita belikan sesuai yang tidak sesuai dengan fikih, lalu kita belikan. Padahal Bapak dan Saudaraku, berbeda dengan penyembelihan yang lain. Kalau penyembelihan hewan korban ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Lewat kedua setan, dia akan datang kepada kita yang namanya peserta korban, Pak. Alhamdulillah, tapi lihat sudah 4 kelompok yang ada di masjid kita, mudah-mudahan akan bertambah itu. Karena memang Rasul ancam kita, Pak, kalau kita punya kemampuan untuk berkorban dan berkorban saat ini, Pak, jangan berkorban, tetapi udah sholat kita, berganti berapa? 4 kelompok itu. Bapak, setan akan bermain kepada kelompok yang satu. Dan lihat, sapi kelompok satu agak besar ini. Kok kita ada kurangnya? Kok kurang sempurna, Pak? Ini peserta penitia korban sudah main-main. Dia sudah manfaatkan uang kita, dibisikkan oleh setan, Pak. Sehingga hasilnya apa? Pasca penyembelihan hewan korban antara panitia korban dan peserta korban tidak lagi bersama. Belum lagi, Pak, waktu penyembelihan hewan korban kita akan diuji lagi oleh Allah, akan diuji lagi. Gantikan Nabi supaya ketika disembelih penyembelihan oleh ayahnya. Ya, Bapak, ini penting kita tanamkan. Karena apa yang kalian tadi, segala sesuatu ibadah itu akan mengajarkan kita untuk berbuat baik dengan Allah dan berbuat baik dengan sesama manusia. Namun tidak jarang, Bapak, mohon maaf, pasca ibadah korban, hubungan hubungan kita centang mereka, rusak hubungan kita. Karena apa? Karena ada nuansa ketidakikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 elemen penting dalam pelaksanaan ibadah korban itu harus berangkat daripada yang namanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu yang disebut dengan manusia korban? Apakah itu yang disebut dengan orang yang berkorban, peserta korban, ataupun orang yang menerima hewan korban itu sendiri juga harus ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, kalau kita berkaca dalam sejarah penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam oleh ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Pak, kalau boleh khatib mengumpamakan Nabi Ibrahim adalah orang yang sebagai petugas penyembelihan, Nabi Ismail orang yang disembelih, orang sebagai pesertanya, orang yang disembelih sebagai pesertanya, dan Siti Hajar istrinya kalau boleh itu orang yang menerimanya. 3 ini diuji oleh Allah kalau tidak ikhlas. Ketika Nabi Ibrahim diumumkan anak, setan datang menggoda. Ibrahim, itu bukan betul mimpimu itu setan itu. Jangan kau ikuti itu, tidak betul itu. Lalu apa yang terjadi, Pak? Diambil oleh Nabi Ibrahim 7 buah batu kerikil, lalu dia lemparkan. Itu yang nanti coba kedua, lembaran awal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Lewat datang pula setan kepada orang yang dikorban minta, kepada peserta korban. Ismail dipuji, dilempar lagi. Lewat datang ke istrinya, lewat dilempar lagi.
kita alihkan kita. Panitia korban akan diuji oleh Allah. Setan akan datang menguji, setan akan datang menggoda. Bagaimana cara datang menggoda? Pertama, bisa berubah. Kita melihat sapinya bagus, gemuk, namun tidak sehat. Harganya murah. Lalu kita beli agar dapat pujian dari orang, sapinya besar sekali, dagingnya banyak, namun tidak sehat, tidak sesuai dengan ketentuan fikih. Kita beli juga, Pak. Rasulullah kita. Kenapa? Karena ini dipuji orang, ini disanjung orang, lalu kita belikan sesuai yang tidak sesuai dengan fikih, lalu kita belikan. Padahal bapak dan saudaraku berbeda dengan penyembelihan yang lain. Kalau penyembelihan hewan kurban ada ketentuan yang harus diikuti. Lewat itu Rasulullah, dia akan datang kepada kita yang namanya peserta korban, Pak. Alhamdulillah, tapi lihat sudah kelompok yang ada di masjid kita benar-benar akan bertambah itu. Karena memang Rasul ancam kita, Pak, kalau kita punya kemampuan untuk berkorban saat ini, Pak, jangan berkorban, tapi udah sholat ikan berkali empat kelompok ini. Bapak seorang akan bermain kepada kelompok yang satu. Dan lihat, sapi kelompok satu agak besar ini. Kok kita ada kurangnya? Kok kurang sempurna nampaknya? Ini peserta panitia korban sudah main-main. Dia sudah memanfaatkan uang kita, dibisikkan oleh setan, Pak. Sehingga hasilnya apa? Pasca penyembelihan hewan korban antara penyelenggara panitia korban dan peserta korban tidak lagi bersama. Belum lagi, Pak, waktu penyembelihan hewan korban kita akan diuji lagi oleh Allah, akan diuji lagi oleh setan. Termasuk panitia korban dan peserta korban akan diuji oleh Allah. Nah, jangan kita saksikan, Pak. Sapi sudah sembuh orang, sudah dibawa orang, kulit sudah dikuliti orang. Ketika kakinya dipotong, tak hilang sendiri di dalam semak-semak. Kenapa? Karena ada ikhlas panitia korban. Dia ingin cari keuntungan dari apa yang dia berikan pada Allah. Mohon maaf, ketika kita ditunjuk oleh para peserta korban, oleh pengurus masing sebagai panitia korban, pada hakikatnya, pada syariatnya memang manusia yang nurut, tetapi pada hakikatnya Allah yang mempercayakan kita sebagai Nabi Ibrahim yang bertugas untuk menyembelih amanah Allah. Terakhir, Bapak dan Saudara, yang akan datang diuji oleh setan adalah para penerima hewan kurban itu sendiri. Tidak jalan, Pak. Kita menurut, kita keluar Pak caci maki kita. Ampun dia dengan dia kurban. Galemi sudah dan nanti. Nami mana karena ada ini sudah yang antar pemusuhan karena ada ini antar bahasa kidati sehingga timbul suuzon timbul buruk sangka Bapak dan saudaraku. Ketika hampir minanas kita rusak karena ibadah apa? Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal Bapak sudah sering sampaikan, ada seorang di zaman Nabi Musa yang ibadahnya Pak sudah 900 tahun lamanya dia beribadah. Namun ketika ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah, apakah ibadah yang 900 tahun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia cuma asik dengan Allah. Dia cuma asik berbicara dengan Allah, cuma asik bercakap-cakap dengan Allah, kata Allah kepada Nabi Musa. Namun dia tidak pernah asik bercakap-cakap dengan hamba Allah. Dia tidak asik berkunjung kepada rumah-rumah hamba Allah. Dia tidak berhasil minanas secara baik. Akhirnya apa? Ibadah beliau sudah 900 tahun itu tidak satu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang, maka aku ditekankan kita pada kesempatan ini agar ibadah kita tidak sia-sia. Agar ibadah korban yang dikorbankan itu menjadi sesuatu yang bernilai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaskanlah itu. Pertama, perkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, lantaskanlah keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika peserta korban sudah menyerahkan uang, serahkan bulat-bulat, yakinkan bahwa panitia korban akan amanah. Kita tidak utak-atik
panik lagi. Karena apa? Karena kita percaya kepada Dia. Begitu juga pesan panitia korban amanah, berikan sesuai dengan syariat agama. Dan kita yang menerima kepada korban ini, terimalah dengan keikhlasan, terimalah dengan kesenangan, terimalah dengan kesembuhan. Itulah sesungguhnya ibadah korban yang berhasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bapak dan saudara, di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37 Allah ingatkan kita. La yanallahu rahmatullah wa la dimaqwa wa la dimaqwa taqwa minkum kadzalika safaratu tukabirullah ma'adaku wa basyiril muslimin. Darah, daging, binatang yang kita korbankan itu kata Allah tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yakin Pak, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Lalu apa yang Allah sampaikan? Yang Allah sampaikan adalah nilai ketakwaan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatamu ya Rabbul Alamin, la ilaha illa anta